Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi setelah suksesnya AMD dengan CPU mereka yaitu AMD Ryzen, kali ini AMD mencoba kompetitif lagi di bagian GPU-nya yaitu AMD Radeon. Kali ini RDNA 2 atau Big Navi akhirnya hadir juga untuk desktop PC, dan ini adalah Radeon RX 6000 series. Tepatnya yang ada di gua ini adalah RX 6800 XT. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh soal RX 6800 XT, ada baiknya kita kenalan dulu sedikit dengan arsitektur si RDNA 2 itu seperti apa. Jadi RDNA 2 ini sebenarnya bukan refresh dari RDNA generasi pertama, karena perubahan desainnya itu lumayan masif di RDNA 2 ini. Yang terhighlight paling awal pada arsitektur ini adalah Infinity Cache, High Speed Design, serta Advanced Feature. RDNA 2 juga menawarkan power lebih baik 50% per compute unit pada frekuensi yang sama. Nah, setiap compute unit pada RDNA 2 juga terdapat yang namanya Ray Accelerator, yang berarti GPU ini udah bisa menggunakan yang namanya Ray Tracing plus DirectX Ray Tracing. Akan tetapi RDNA 2 belum memiliki unit khusus untuk menghandle fungsi AI. Jadi ini belum ada unit khusus seperti Tensor Core milik Nvidia. Cuma udah ada unit khusus untuk menjalankan yang namanya real time ray tracing. Singkatnya sih begitu soal arsitektur RDNA 2, dan ini adalah Radeon RX 6800 XT. Dan untuk speknya sendiri, Radeon RX 6800 XT ini memiliki 72 compute unit dengan 4608 stream prosesor. Lalu untuk clocknya itu ada di angka 2015 MHz up to 2250 MHz boost. Untuk VRAM-nya sendiri menggunakan 16 GB dengan GDDR6. Lalu yang unik di sini ada cache yang namanya Infinity Cache sebesar 128 MB. Lalu untuk board powernya 300 watt dengan 2x8 pin PCIe connector. Dan ini juga udah menggunakan PCIe Gen 4. Yang ada di gua ini adalah versi reference design. Jadi ini adalah desain khas yang memang dibuat oleh AMD sendiri. Tenang aja, AMD udah mengkonfirmasi bahwa reference design ini kabar baiknya akan dijual di Indonesia. Tapi untuk brandnya bukan dari brand AMD. Brandnya itu dari brand partnernya seperti Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, Saphir, Hiss, PowerColor, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya tetap sama seperti ini, desainnya dari AMD, paling cuma beda di kotaknya aja sama logo yang desainnya nanti diganti sama logo brand partner masing-masing. Harga global untuk 6800 XT ada di angka 649 US dollar. Gue belum dikasih tahu untuk harga di Indonesia-nya berapa untuk versi reference design seperti ini. Cuma yang pasti angka 649 US dollar itu sedikit lebih murah daripada RTX 3080. Selisihnya sekitar 50 dolar. Dimensi dari reference design juga bisa dibilang nggak terlalu besar meski ini memiliki 3 fan dan bahkan termasuk ramping. Tapi ini adalah kartu grafis yang bobotnya berat karena mulai dari heatsink sampai dengan cover itu full menggunakan bahan metal. Udara di sini nampaknya difokuskan masuk di area tengah atau tepat di area fan, dan udara panas akan terbuang melalui sirip heatsink. Udara panas nggak terbuang ke belakang nampaknya di sini karena bagian I/O-nya nggak ada lubang sama sekali. Untuk I/O-nya, versi reference design itu memiliki 2 DisplayPort dan juga 1 HDMI 2.1. Dan ditambah lagi masih tersedia slot untuk USB Type-C display. Dan USB Type-C ini sebenarnya gunanya bukan cuma untuk display aja, tapi bisa juga sebagai power delivery. Jadi kalau misalkan lu punya iPhone 12 dan gak dapet charger, lu bisa ngecas di Radeon RX 6800 XT biar flexing lu lebih maksimal. Lalu untuk fitur yang menurut gua menarik dari Radeon RX 6800 XT ini ada beberapa sebenarnya. Kalau misalkan kayak anti-lag dari Radeon, terus habis itu ada Radeon Boost. Gua rasa itu fitur yang umum-umum aja, dan kompetitornya juga punya fitur yang sejenis seperti itu. Tapi ada fitur yang namanya Smart Access Memory yang menurut gua ini adalah fitur yang sangat-sangat unik dan menarik dari AMD. Karena fitur ini dapat memberikan full bandwidth pada jalur PCIe Gen 4-nya. Batasan ini di-break selama kalian menggunakan CPU AMD Ryzen 5000 series plus chipset B550 atau X570. Yang berarti AMD di sini sangat memaksimalkan platform mereka. Dan nanti performance-nya juga akan kita bahas. Sayangnya, untuk mengaktifkan Smart Access Memory ini, caranya nggak semudah kita on atau off lewat Radeon software atau lewat utilities. Tapi kita perlu masuk ke BIOS motherboard, terus masuk ke PCIe subsystem dulu, habis itu perlu enable 4G decoding dan resize bar-nya. Barulah si Smart Access Memory tersebut secara otomatis akan aktif. Harusnya AMD bisa buat fitur yang potensial ini jadi dipermudah cara mengaktifkannya. Lalu pada Radeon software juga terdapat Rage Mode, semacam fitur instant overclocking, akan tetapi memberikan solusi otomatis semaksimal-maksimalnya, sementok-mentoknya.
Lalu untuk metode pengujiannya, gua akan bandingkan langsung RX 6800 XT ini dengan RTX 3080. Dan semua pengujian game itu dijalankan pada resolusi Full HD dan juga 4K. Tentunya fitur untuk AI seperti DLSS itu nggak diaktifkan karena 6800 XT nggak memiliki fitur tersebut. Tapi gue akan menggunakan fitur yang menurut gue unik, yaitu Smart Access Memory. Jadi gue akan memperlihatkan perbedaannya apa antara on dan juga off-nya seperti apa. Karena untuk Smart Access Memory itu nggak tergantung dari gamenya ada fiturnya apa enggak, tapi memang langsung jalan begitu aja. Lalu untuk sistem pengujiannya sendiri, gue menggunakan AMD Ryzen 9 5900X dengan motherboard Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, G-Skill Trident Zenio 2x8GB DDR4 3600, cooling Asus ROG Ryujin 360, NVMe SSD 2TB, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W, dan kalian perlu update BIOS terlebih dahulu ke AGESA 1100 patch terbaru jika ingin fitur Smart Access Memory ini aktif. Untuk board Asus itu adalah versi 2502. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujiannya, ke pengujian pertama yaitu 3D Mark Firestrike Ultra. Pada benchmark sintetik ini terlihat bahwa Radeon RX 6800 XT udah sangat kompetitif. Skor yang didapatkan dengan kondisi tuning seperti apapun udah melewati RTX 3080. Sesuatu yang sangat menarik mengingat sebelumnya Radeon cukup kesulitan untuk nyalip flagship GPU dari Nvidia. Lalu di 3D Mark TimeSpy, pada benchmark dari X12 seperti TimeSpy ini, RX 6800 XT punya selisih kurang lebih 200 poin lebih rendah. Tapi balik lagi, meskipun begitu, selisih ini sangat tipis dan 6800 XT bisa dibilang sangat kompetitif. Lalu 3D Mark Port Royal, benchmark ini menguji kemampuan ray tracing secara sintetik. Dan emang sepertinya ray tracing di sini RTX 3080 masih dibilang unggul. Hal yang wajar karena Nvidia udah punya jam terbang lebih dulu soal ini. Tapi harusnya Radeon juga bisa improve lagi mengingat next gen konsol juga menggunakan RDNA 2 dengan ray tracing. Untuk pengujian suhu, stress test dengan Firestrike untuk kelas reference design bisa dibilang ini adalah cooling yang cukup adem karena suhu masih di bawah 80 derajat. Meski menggunakan Rage Mode. Dan seharusnya jika custom card udah muncul, kali ini Radeon sepertinya akan hadir dengan suhu yang jauh lebih adem. Untuk GPU power draw-nya sendiri, untuk Rage Mode itu ada di angka 330 watt maksimalnya. Untuk default itu 313 watt maksimalnya. Power draw yang kurang lebih mirip dengan RTX 3080. Lalu kita masuk ke pengujian game untuk game non-ray tracing dulu ya. Nah, untuk Battlefield 5 dengan preset Ultra, untuk resolusi Full HD dengan Smart Access Memory on itu FPS 179, ketika off 180. Lalu untuk RTX 3080 sendiri ada di angka 170. Jadi di sini bisa dibilang RTX 3080 udah berada di bawah tipis lah. Lalu selanjutnya resolusi 4K. Nah, untuk resolusi 4K juga ini sama 6800 XT jauh lebih unggul daripada RTX 3080. Dan terlihat di sini bahwa Smart Access Memory memiliki peningkatan performance juga. Game selanjutnya adalah Death Stranding dengan preset Ultra. Untuk di resolusi Full HD-nya ini bisa dibilang skornya beda tipis-tipis, dan di sini terlihat juga bahwa Smart Access Memory nggak begitu optimal untuk semua game, akan tetapi tetap memiliki performa yang sangat berimbang dengan RTX 3080. Untuk resolusi 4K-nya sendiri ini menunjukkan selisih yang kurang lebih mirip seperti sebelumnya, dan bahkan ini udah mepet-mepet banget untuk angka FPS-nya, cuma beda 1 atau 2 FPS saja. Game selanjutnya adalah Far Cry 5 dengan preset Ultra. Untuk resolusi Full HD-nya pada game ini Smart Access Memory masih terlihat belum optimal. Akan jadi PR buat AMD untuk betulin dari segi BIOS atau drivernya, karena fitur Smart Access Memory ini sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat bagus. Lalu untuk resolusi 4K-nya sendiri nampak hasilnya benar-benar imbang dan sama persis bahkan untuk rata-rata FPS-nya. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Untuk resolusi Full HD itu di sini RTX 3080 masih lebih unggul tipis meskipun RX 6800 XT-nya udah menggunakan Rage Mode. Lalu untuk resolusi 4K-nya perbedaannya juga masih kurang lebih mirip-mirip. RTX 3080 unggul tipis, tapi sebenarnya kalau udah main game dengan selisih FPS segini nggak akan berasa. Selanjutnya adalah game Dirt 5. Di game Dirt 5 ini untuk resolusi Full HD, di sini malah RX 6800 XT unggul jauh untuk FPS-nya. Lalu pada resolusi 4K juga pada game ini nampaknya kelihatan nih potensi dari 6800 XT. Kalau sebenarnya GPU ini tuh bisa ngelibas RTX 3080 selama game beserta drivernya itu memang udah saling kawin atau udah optimal lah.
Oke, kita masuk ke game ray tracing. Kita kembali lagi ke Battlefield 5, tapi kali ini DXR-nya on atau ray tracing-nya nyala. Untuk resolusi Full HD itu kelihatan bahwa sebenarnya Smart Access Memory di sini punya pengaruh yang cukup besar ya ketika ray tracing-nya hidup. Sayangnya kemampuan ray tracing dari RTX 3080 tetap lebih unggul di game ini. Lalu untuk resolusi 4K, performa saat menggunakan ray tracing dengan resolusi yang tinggi membuat performa 6800 XT mulai kelihatan drop. Game selanjutnya adalah Metro Exodus dengan preset Extreme, habis itu ray tracing-nya Ultra. Untuk Full HD-nya di sini untuk Smart Access Memory on itu ada di angka 80, sementara RTX 3080 itu masih bisa di atas 100 FPS-nya. Untuk resolusi 4K-nya sendiri itu 6800 XT masih hanya bertahan di 4K 30 FPS saja, sementara RTX 3080 udah bisa lebih dari 30 FPS. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan preset highest, habis itu ray tracing-nya ultra. Di resolusi Full HD itu selisihnya juga lumayan jauh sama 3080. Jadi di sini bisa dibilang 3080 masih tetap unggul. Lalu untuk resolusi 4K-nya juga kurang lebih seperti itu. Dari ketiga game barusan, kelihatan bahwa 6800 XT masih perlu dioptimalkan lagi untuk performa ray tracing-nya. Lalu game terakhir yaitu Dirt 5. Nah, untuk Dirt 5 ini ray tracing-nya ini masih beta tester ya. Jadi memang gua diberikan beta code dari AMD untuk ngetes bagian ray tracing-nya di game Dirt 5 ini. Jadi kalian harus menunggu update dulu untuk Dirt 5 biar bisa menggunakan ray tracing. Resolusi Full HD di sini kelihatan sangat-sangat jauh. 6800 XT justru di sini yang jauh lebih unggul. Lalu untuk resolusi 4K-nya sendiri juga kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat untuk game ini menandakan bahwa sebenarnya ray tracing dari 6800 XT itu nggak sembarangan. RTX 3080 pun lewat kemampuan ray tracing-nya. Sayangnya, belum semuanya seoptimal seperti pada game ini. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, untuk Radeon RX 6800 XT ini adalah sebuah GPU yang berpotensi sangat tinggi dari segi performa dan juga fitur menurut gua. GPU ini sangat layak bersaing di pasaran. Yang terpenting bagi Radeon kali ini adalah pengoptimalan dari segi BIOS, driver, serta kerjasama antar developer. AMD menganggap ini seperti fine wine yang semakin lama akan semakin baik emang. Tapi kalau bisa lebih baik dari awal, gua rasa itu akan membuat Radeon lebih meroket lagi. Dan jika stok Radeon ini lebih masif ketimbang RTX 30 series yang lagi goib-goibnya, Nvidia juga harusnya mulai waspada akan kehadiran RX 6000 series ini. Oke, kira-kira segitulah pembahasan gua soal AMD Radeon RX 6800 XT. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian jadi tertarik untuk pindah kubu dari hijau ke merah? Atau kalian masih tetap aja stay di kubu hijau? Atau kalau misalkan memang benar-benar ini stoknya banyak, kira-kira kalian akan beli GPU ini apa enggak? Silakan kalian komen dan kasih pendapat kalian masing-masing lah soal si RX 6800 XT ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.